Pokoknya pemarkusan lah. Kalau sudah masuk markus, kalian sudah tahu aja lah, semua sudah dikondisikan. Ya, kalau sudah dia masuk markus, kalian harus paham, semua sudah dikondisikan. Jangan dilarisin orang-orang jualan yang culas. Apalagi yang kemarin overclaim itu. Udah, masih percaya kalian? Si ular tiba-tiba kabur. Si ebes juga jangan dilarisin semua, jangan dilarisin itu. Orang-orang yang culas. Ih, miskinkan. Ya, saran aku miskinkan kalau bisa. Ini saya lagi ngeteh ya. Lagi ngeteh namaste. Asli sih ini serius ya, Miss Gosip ini benar-benar kayak sudah diperalat sama orang. Nah, pagi ini dia nge-live di TikTok, dan di situ dia membahas soal Markus, di mana dikatakannya bahwa si Markus ini adalah orang yang menghasut Dr. Reja Gladys untuk menjebak NM. Lalu dikatakannya si Markus ini mendapat bayaran dari Dr. Reja Gladys sebesar 65 miliar. Coba berpikir aja secara logika, NM aja yang cuma 4 miliar itu dia bisa jeblos masuk penjara dan sekarang menjadi tahanan. Apalagi ini 65 miliar. Kau pikir 65 miliar ini duit 65 juta? Memang secara spesifik si Miss Gosip ini tidak menyebutkan nama orang kepada si Markus yang dia maksudkan. Tapi percayalah Miss Gosip, semakin kamu secara terus-menerus diperalat oleh seseorang, akan ada hari di mana kamu akan mendapatkan sialnya. By the way, itu tripod di belakang kayaknya keren ya. Dapat dari mana tuh? Katakan ini tidak bisa membebaskan Nikita Mirzani, setidaknya Miss Gosip dapat mengungkapkan ya, masyarakat Indonesia tahu dalam kasus ini adalah adanya pemarkusan. Dalam kasus Nikita Mirzani ini adanya apa lagi ya, pokoknya pemarkusan lah. Kalau sudah masuk markus, kalian sudah tahu aja lah, semua sudah dikondisikan. Ya, kalau sudah dia masuk markus, kalian harus paham, semua sudah dikondisikan. Makanya kita hanya bisa berharap saja semoga vonis Nikita Mirzani ini diringankan, itu aja. Selebihnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, vonis tinggal di depan mata, mau apa lagi sayang. Ngeri ya Miss ya, ngeri sekali sayang. Mantap Miss ya, kalian mantapin aja situ, mantap Miss. Kamu udah tahu nggak vonisnya? Kalau vonis yang dikondisikan itu guys 10 tahun. Vonis yang dikondisikan itu 10 tahun. Tapi kita berharap di sini Nikita Mirzani ini jangan sampai 10 tahun guys. Adalah keringanan sedikit lagi. Setidaknya dapatlah di 5 tahun, oke lah ya. Ingat ya guys, kalau Nikita Mirzani diketuk di 10 tahun itu sudah dikondisikan ya. Ya, setidaknya lah kita dapat mengharap belas kasihan dari Pak Hakim aja agar Nikita Mirzani dapat keringanan ya. Semoga aja itu. Tapi kalau Nikita Mirzani divonis 2 tahun itu udah tentu Nikita Mirzani menang. Udah menang banyak itu Nikita Mirzani divonis 2 tahun. Divonis 5 tahun itu itu sudah hakim sudah bekerja sesuai SOP ya guys. Tapi kalau Nikita Mirzani divonis 10 tahun itu pasti sudah dikondisikan. Itu aja sih guys. 20 tahun itu tuntutannya sayang, itu ancamannya 20 tahun. Tidak ada yang 20 tahun itu ya. Ancamannya 20 tahun, tuntutannya 20 tahun. Tetapi hakim kan bisa menimbang, memikirkan hingga memutuskan gitu. Memang bocorannya itu adalah mereka mengkondisikan Nikita Mirzani ini masuk di 10 tahun. Makanya Miss Gosip katakan semoga hakim bisa bekerja sesuai SOP. Jadi Nikita Mirzani bisa divonis di bawah 10 tahun ya guys. Tapi keluarga Niki nggak ada yang percaya kamu, nggak usah dipercaya. Ngapain kalian percaya sama Miss Gosip? Ngapain kalian percaya sama Miss Gosip coba? Ya, kalian percaya aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak usah percaya sama Miss Gosip. Miss Gosip nggak butuh validasi, nggak butuh dipercaya, nggak usah ya guys. Ini sekarang pro NM, iya.
Oh paham. Jadi kalau bisa ringan jadi paham. Jadi kalau bisa ringan jadi 5 tahun. Intinya biar tetap dipenjarakan. Iya, karena memang kan Nikita Mirzani ini sudah dijebak dengan segala bukti yang mereka buat gitu. Mau gimana lagi, ya kan? Oke ya guys. Feelingku Nikita Mirzani cuma setahun. Iya, kita doakan aja yang terbaik. Kalau Nikita Mirzani divonis setahun 2 tahun, itu berarti Nikita Mirzani udah fix. Nikita Mirzani udah menang banyak itu, ya. Udah menang banyak. Intinya untuk dinyatakan Nikita Mirzani bebas itu hal yang mustahil. Kalau Nikita Mirzani mau divonis bebas, ya divonislah Nikita Mirzani 1 tahun. Itu intinya Pak Hakim sudah membebaskan Nikita Mirzani. Kalau divonis 1 tahun, Nikita Mirzani hanya menjalankan 3 bulan ke depannya lagi. Pasti banyak banget kan DM ke aku ya, Teteh hati-hati, atau di komen gitu, Teteh hati-hati, dia mata-mata, maksudnya itu kesini gosip. Gini Besti, ini aku bukan mau ngebela dia ya. Rasa tidak percaya kalian kepada dia itu adalah konsekuensi atas kebarbaran yang sudah dia lakukan. Kalian pasti ingatkan dulu ada yang pernah dekat sama ring satunya kasus ini, inisialnya Kak. Karena satu dan lain hal dia kemudian menyeberangkan ke sana. Bedanya sama si Miss Gosip itu, dia tidak berada di ring satunya kasus ini. Apa yang mau diambil dari aku nggak ada, karena aku bukan siapa-siapa. Yang ada adalah aku cari informasi dari dia. Begitupun juga Duta Intel, dia justru punya informasi yang bisa membantu Niki. Dan kalaupun misalnya Duta Intel itu kemudian bisa dikorek sama Miss Gosip, nggak mungkin. Udah mampir ke akunnya Duta Intel belum? Dia baru aja posting sesuatu mengenai dunia perbuzzeran. Terus kalian ingat gak? Aku panggil aja dia Ursula. Waktu itu dia sempat diwawancara sama wartawan. Dia bilang gini, stop ya bos-bos buzzer katanya. Itu dosa loh dan membahayakan negara. Mending jadi bos judol dibanding punya pabrik buzzer. Si Ursula ini beberapa kali nge-live selalu ngomong bos buzzer, bos buzzer. Aku tuh nangkepnya bahwa dia sedang memframing atau sedang menfitness seseorang bahwa orang itu adalah bos buzzer. Tapi kalau kalian kembali lagi ke postingannya Duta Intel, kalian akan paham siapa sebetulnya bos buzzer itu. Tapi kalian perhatiin deh, kan ada 2 nih yang udah murtad, APT Rose sama Miss Gosip. Waktu APT Rose murtad, itu mereka masih barbar. Videonya mereka tuh barbar, masih judung. Ada yang menghina Niki, ada yang penggiringan opini, dan lain sebagainya. Waktu si Miss Gosip murtad nih, itu mulai slow. Dan ternyata setelah dia waktu itu komal sama Kasil, disampaikan bahwa mereka juga sudah mulai slow, selain uangnya sudah mulai nggak ada, juga karena mereka takut ketahuan. Si Miss Gosip ini nggak ada takut-takutnya, dia barbar aja semua diomongin gitu kan. Termasuk dia dapat apa-apa aja. Kalau kalian melihatnya sekilas dari potongan-potongan live atau potongan-potongan video yang diupload orang, dia dapat apa aja, ini udah kurang kuminnya bentar. Miss Gosip berulang kali ngomong kalau itu adalah uang jajan, tapi sebetulnya itu adalah fee yang disamarkan sebagai uang jajan gitu loh yang didapat sama dia. Dia itu dapat transferan 1 juta waktu dia di Aceh. Itu dapat 1 juta lagi sewaktu dilabrak di persidangan sama Elsa ya kalau nggak salah. Nah kemudian dia diundang tuh main ke rumahnya Ursula ya kan, yang mewah banget itu. Di sana itu ada 3 orang Besti. Masing-masing itu dapat amplop lah ya, isinya itu sekitar 2 juta. Waktu persidangan, waktu kesaksian pelapor, dia itu dikasihnya 5 juta plus 2 juta. Dia masih ditahan tuh di Jakarta, kan nanti ada kesaksian dari SS gitu. Si Miss Gosip cerita ngomong, ya tapi aku punya utang affiliate ya kan, yang harus aku kerjakan dan lain-lain. Dikasih lagi duit dia 4 juta. Terus fasilitas apa aja yang dia dapat? Tiket, dapat handphone. Yang kalian kalau handphone udah pada tahu kan, dia dapat Orbit loh, dapat modem ya kan, biar nggak lemot. Dia dapat stand holder. Duta Intel juga udah sempat mention bahwa ada yang namanya manajemen buzzer. Ada 1 Betty Lavea, satunya lagi kalian bisa lihat di Duta Intel dia siapa. Orang yang ditugaskan untuk membuat VT atau video itu hanya dibayar 150.000. Aku tanya kan, video apa yang mesti dibuat? Ke-1, video mengenai Melvina, sehingga Melvina mau datang ke sidang. Kedua, video apa lagi yang harus mereka buat? Video mengenai rekaman suara yang dimiliki oleh Duta Intel. Jadi kalau Ursula selalu membahas bahwa bos buzzer tobat, ya mungkin dia ngatain dirinya sendiri supaya dia segera tobat gitu, Tabesti. Benar atau tidaknya, kalian pastikan lagi ke Miss Gosip. Ini benar nggak yang aku posting di sini?